Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Pada abad modern ini, banyak pesawat tempur yang mempunyai kemampuan thrust vectoring. Pertanyaannya, apa sebenarnya thrust vectoring itu? Thrust vectoring, atau disebut juga thrust vector control atau TVC, adalah suatu kemampuan dari pesawat terbang, roket, atau wahana udara lainnya untuk memanipulasi arah dari daya dorong atau thrust yang dihasilkan mesin atau motor penggeraknya. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengendalikan arah atau kecepatan angular pesawat atau wahana tersebut. Khusus untuk roket yang meluncur di luar atmosfer atau ruang udara, di mana bilah kemudi aerodinamik tidak berfungsi, alias tidak ada pilot yang mengendalikan di dalamnya, maka satu-satunya alat pengendali arah penerbangannya adalah thrust vectoring. Metode penggunaan thrust vectoring pada pesawat terbang ini bermula dari kemampuan mesin pesawat menghasilkan daya dorong vertikal, seperti yang dipasang pada pesawat yang mampu terbang vertikal atau VTOL dan jarak pendek atau STOL. Ternyata, penggunaan metode yang semula hanya untuk membantu agar bisa take off dan landing vertikal atau take off dan landing di landasan pacu yang berjarak pendek ini bisa dimanfaatkan dalam manuver pada situasi pertempuran udara. Kemampuan thrust vectoring dengan cara membelokkan lubang semburan mesin pesawat memungkinkan pesawat melakukan berbagai manuver yang tidak mungkin dilakukan dengan mesin pesawat konvensional. Pesawat konvensional hanya bisa menggunakan bilah kemudi aerodinamis biasa, seperti elevator dan aileron, untuk berbelok dan berguling atau roll. Namun, bagi pesawat dengan kemampuan vectoring, meskipun masih menggunakan peralatan kemudi yang sama, namun bisa melakukannya dengan jauh lebih cepat dan dengan sudut yang lebih ekstrim. Bisa berbelok atau menanjak dengan sudut yang tidak mungkin dilakukan dengan kemudi konvensional. Pesawat yang menggunakan metode thrust vectoring saat ini kebanyakan menggunakan mesin turbofan dengan lubang pancaran alias nozzle, bisa membelokkan arah gas dorong. Bahkan ada yang bisa membelokkan pancaran gas dorong hingga 90 derajat, sehingga bisa digunakan untuk tinggal landas atau mengambang di udara dengan daya dorong vertikalnya. Untuk menghasilkan daya angkat sebesar itu, sehingga mampu mengangkat pesawat yang amat berat, maka dibutuhkan mesin yang cukup besar, yang tentunya mempunyai bobot yang cukup berat. Pesawat dengan thrust vectoring yang cukup terkenal adalah pesawat Hawker Siddeley Harrier yang menggunakan mesin Rolls-Royce Pegasus, dan juga kembarannya, pesawat AV-8B Harrier II milik Korps Marinir Amerika. Selain itu, pesawat tempur generasi kelima dengan kemampuan jelajah supersonik dan berteknologi siluman seperti F-22A Raptor dan F-35 juga mempunyai kemampuan thrust vectoring. Demikian pula Rusia, tidak kalah dengan pesawat tempur multi-role Sukhoi Su-30 versi terbaru, juga menggunakan thrust vectoring. Pesawat ini sangat lincah, mampu terbang pada kecepatan mendekati nol, pada sudut serang yang sangat besar, tanpa pesawat stall alias jatuh, serta sanggup melakukan aerobatik dinamis pada kecepatan rendah. Mesin Sukhoi Su-35 sebagai varian terakhir dari flanker juga dilengkapi dengan teknologi thrust vectoring ini. Dan penggunaan thrust vector ini biasanya amat terlihat ketika keluarga flanker menggunakan untuk manuver Cobra sampai dengan kecepatan mendekati nol. Keuntungan metode thrust vectoring ini adalah kemampuan tinggal landas secara vertikal pada beberapa pesawat atau pada jarak yang sangat pendek, serta kemampuan manuver sangat lincah. Dalam pertempuran udara, baik pertempuran jarak sedang ataupun duel udara jarak pendek, di mana kecepatan mengarahkan senjata atau rudal menjadi pilihan antara hidup dan mati, maka keunggulan dari kelincahan mengubah arah pesawat menjadi penentu dalam kemenangan. Untuk Live to Fight Another Day, memang mengharuskan kita menggunakan pesawat dan senjata dengan kemampuan dan teknologi tinggi, seperti thrust vectoring. Bagaimana? Apakah thrust vectoring ini masih berguna ketika pertempuran modern sudah mulai bergeser ke pertempuran tanpa perlu melihat lawan alias PVR? Berikan pendapat Anda.